wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Walhamdulillah, di malam hari ini kita bisa melanjutkan acara konseling Islam. Ada 4 pertanyaan yang insya Allah akan kita jawab dengan bersandar kepada bimbingan para ulama biidznillah ta'ala, dan beberapa sandaran kepada hadis-hadis Nabi SAW dan tentunya kitabullah Al-Quranul Karim. Pertanyaan yang pertama, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar niat belajar ilmu agama selalu lurus lillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dan bagaimana caranya mengatasi rasa malas bosan di tengah-tengah ketika dalam masa belajar agama. Barakallahu fiik wa sahalallahu wa yassarakallah wa waffaqakallah lima yuhibbu wa yarda. Yang pertama, agar selalu lillah, yakni kita meniatkan dari awal bahwa tidaklah kita menuntut ilmu semata-mata selain hanya karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dengan kita menetapkan niat yang benar, maka kita sudah menyiapkan separuh daripada kesiapan menuntut ilmu tersebut. Karena orang yang menuntut ilmu biidznillah ta'ala, bila dia sandarkan, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan jalan kemudahan baginya. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang mereka berjuang untuk meraih ridho kami, yaitu meniti jalan-jalan ridhoan kepada kami, lanahdiyannahum subulana, niscaya kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Yaitu Allah akan mudahkan baginya jalan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika kita meniatkan menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, maka insyaallah ta'ala Allah akan memudahkan kita. Kemudian, agar kita senantiasa menuntut ilmu, belajar ilmu agama dengan istiqomah, dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni untuk duduk di majlis-majlis ilmu yang mengajarkan agama ini dengan bersumber kepada kitabullah, kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memahami keduanya sebagaimana generasi pertama memahami keduanya, yaitu ala fahmi salafis saleh. Karena dengan duduk kita di majlis ilmu yang bersumber dari agama yang benar dan mengikuti petunjuk ataupun memahami keduanya seperti para salafus saleh, maka insya Allah dia akan terselamatkan dari penyimpangan, kesesatan, dan juga yang akibatnya bisa menimbulkan keburukan pada dirinya. Karena para ulama mengatakan, ulama salaf mengatakan, inna hada al-ilma dinun, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu itu, ya ini ilmu syariat itu sendiri adalah hakikatnya agama. Fal yangdur mimman ya'khudhu dinahu, maka hendaknya seorang yang hendak mengambil ilmu itu melihat sumber ilmu itu dan siapa yang menyampaikannya. Karena dengan mengetahui kebenaran ilmu dan sumbernya, kemudian siapa yang menyampaikan, maka insya Allah itu yang akan membimbing kepada jalan kebenaran itu sendiri biidznillah ta'ala. Dan seorang yang telah berniat dengan kebaikan, maka Allah akan mudahkan, yaitu terutama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu, sebagaimana Nabi juga diajarkan oleh
Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa mohon tambahan ilmu, Rabbi zidni wa qul Rabbi zidni ilman. Dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah bagiku ilmu. Karena dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, selain kita sudah meniatkan karena Allah dan ingin menghilangkan kebodohan dan ingin menjaga diri agar tidak terjatuh kepada kekeliruan, kesalahan di dalam beragama, maka yang terutama adalah bersandar kepada Allah dengan senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala ilmu yang benar. Sebagaimana Nabi juga mengajarkan doa zikir pagi, di antaranya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguhnya hamba mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an wa amalan solihan, dan mohon kepadamu amalan yang soleh, yaitu amalan yang sesuai dengan tuntunan kitab sucimu dan tuntunan nabimu, dan ikhlas karenamu, wa amalan mutaqabbala, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik serta amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiga hal ini adalah perkara-perkara yang utama untuk kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terutama adalah ilmu yang benar, ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'an, karena ilmu yang bermanfaat itu akan membuahkan ketakwaan pada diri pemiliknya. Dan tujuan menuntut ilmu bukanlah untuk berbangga diri dengan ilmu tersebut, dan bukan untuk mengalahkan orang-orang yang jahil atau orang-orang yang ada pada tingkatannya, namun tujuannya untuk bisa mengetahui kebenaran hakiki dari Allah dan bisa mengamalkannya serta mengajarkannya kepada umat sehingga menghilangkan keburukan di tengah umat ini. Maka dengan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ilmu yang bermanfaat, mohon istiqomah di dalam menuntut ilmu, mohon petunjuk selalu, maka Allah Tabaraka wa taala yang telah berjanji kepada kita untuk mengabulkan setiap doa kita, Allah akan berikan jalan kemudahan itu bagi kita insyaallah taala. Sebagaimana janji Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepadaku dan aku akan mengabulkan doamu. Dan sungguhnya Allah la yukhliful mi'ad, tidak pernah ingkar janji. Kemudian bagaimana cara mengatasi kemalasan dan bosanan ketika menuntut ilmu? Satu, niat yang benar di dalam menuntut ilmu dan tujuan yang benar di dalam menuntut ilmu, maka insya Allah akan mendorong seorang untuk selalu belajar dan menghilangkan kemalasan itu sendiri. Kedua, berteman dengan orang-orang yang duduk dan suka dengan ilmu dan duduk di majelis ilmu, serta membaca hadis-hadis Nabi ataupun perkataan para sahabat tentang keutamaan duduk di majelis ilmu. Karena dengan mengetahui tentang keutamaan duduk di majelis ilmu, akan tambah besar dorongan untuk semakin sering duduk di majelis ilmu. Karena sungguhnya orang yang duduk di majelis ilmu tidak ada kesia-siaan padanya. Bahkan sekedar duduk dan mendengarkan, Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Terlebih lagi bila dia menginginkan yang lebih baik dari itu, yaitu menginginkan untuk menambahkan ilmu yang bermanfaat, yaitu bisa mengetahui kebenaran dan menjauhkan diri dari keburukan-keburukan, maka yang demikian itu akan semakin mudahkan baginya untuk mengetahui agama. Dan harus yakin, karena Nabi SAW telah bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan, man yuridillahu bi abdihi khairan, yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki pada diri hambanya atau pada diri seorang, yaitu suatu kebaikan, maka Allah akan yufaqihu fid din, akan fahamkan dia, akan buat dia mengerti terhadap agamanya. Maknanya Allah akan berikan taufik kepadanya untuk mengerti agama dan mengetahui agama, yaitu dengan menuntut ilmu, dengan duduk di majelis ilmu, dengan banyak bertanya kepada orang-orang yang mengerti, dari orang-orang yang mengambil ilmu dari sumber-sumber yang benar. Dan banyak lagi sebenarnya di antara upaya-upaya untuk menghilangkan kemalasan, yaitu untuk membuat, jangan artinya kita memforsir diri kepada ilmu yang kita tidak mampu, sehingga nanti akan menimbulkan kejenuhan dan kemudian kita akan semakin meninggalkan. Namun belajarlah ilmu itu dari dasar dan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kita, dan juga berikan waktu yang artinya tidak terus-menerus,
sehingga sampai nanti tumbuh kecintaan kepada ilmu yang nanti akan mendorong kita untuk terus-menerus menuntut ilmu. Kemudian yang menghilangkan, yang kadang menimbulkan seorang malas menuntut ilmu, merasa sudah tahu. Nah, perasaan merasa sudah tahu terhadap perkara agama ini yang menyebabkan seorang itu malas. Karena ketika duduk di majelis ilmu, kemudian seorang dai atau muhadir yang menyampaikan ceramah itu membicarakan suatu tema yang dia sudah sering mendengarnya, maka kemudian dia merasa bahwa dirinya sudah paham. Sungguhnya para ulama mereka duduk dan membaca satu judul kitab bisa diulang sampai puluhan kali, bahkan ada yang sampai ratusan kali mengulang bacaan kitab yang bahkan berjilid-jilid itu. Maknanya bahwa mengulangi suatu materi yang sudah pernah disampaikan bukan suatu yang tercela, bahkan itu suatu yang akan meneguhkan ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman sendiri berulang kali mengulang-ulang kalimat yang serupa, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan? Adalah untuk menanamkan dan mensadarkan serta menumbuhkan spontanitas terhadap kecintaan terhadap ilmu itu, yaitu ketumbuhnya rasa cinta kepada ilmu, sehingga akan membuatnya untuk selalu belajar dan tidak ada istilah kata malas. Dan sungguhnya ketika seorang itu mendalami agama, maka insya Allah semakin ia membaca dan semakin ia duduk di majelis ilmu, semakin dia akan merasa tahu bahwa dirinya bodoh. Orang yang butuh ilmu ketika dia membaca ilmu, maka dia akan bodoh. Banyak diriwayatkan dari para salaf ketika mereka membaca satu kitab, kemudian mengulanginya lagi dan mengulanginya lagi dan mengulanginya lagi sampai berpuluh kali, apa yang mereka katakan? Setiap kali saya mengulang bacaan kitab yang serupa, saya mendapatkan hal yang baru yang belum pernah saya dapatkan sebelumnya. Betapa dia membaca sekian puluh kali dan sebanyak itu dia dapatkan faedah-faedah baru yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Dan apa yang sudah didapatkan akan semakin meresap dan semakin tertanam sehingga dapat dipahami dengan baik. Yang dulu awal pertama membaca, pertama mendengar, kita mungkin masih belum begitu paham atau paham hanya sebagian, maka ketika mengulang pada materi yang sama atau diceritakan kepada materi yang sama, maka bertambahlah pengetahuan kita tentang materi tersebut dan penghayatan serta peresapannya. Ini faedah duduk di majelis ilmu dan mengulang-ulang. Jangan pernah merasa sudah tahu. Karena orang yang merasa sudah tahu, maka dia akan malas dan dia akan meninggalkan ilmu. Kemudian jangan terlibat di dalam perbedaan-perbedaan yang tidak memberikan faedah. Artinya terlalu mengurusi tentang perbedaan-perbedaan di antara para ustadz atau para da'i atau para ulama. Akan tapi sibukkan diri untuk menambahkan ilmu. Yang jelas selama mereka masih mengajarkan kitab-kitab Ahlus Sunnah dan menjelaskan dengan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah, maka itulah yang harus kita ikuti. Dan bila kita mendapati hal yang menyelisih, maka kita tinggalkan dan tidak terlalu kita menyibukkan diri untuk membahasnya. Artinya hal inilah tugas bagi thalibul ilm. Dan banyak lagi sungguhnya, yakni banyak duduk dengan majelis para ulama dan banyak bertanya kepada para ustadz, para da'i, para alim, yang hal itu akan mendorongnya untuk semakin banyak tahu. Karena dengan merasa dekat dengan mereka, akan kita merasa terdorong untuk banyak bertanya. Dan banyak bertanya itu akan menambahkan ilmu dan menghilangkan kemalasan dan kebosanan di dalam menuntut ilmu, yakni ilmu agama. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kemudian pertanyaan kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan buat jawaban sebelumnya Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Ada pertanyaan lagi yang beliau tanyakan, jika kita berniat bersedekah untuk yang sudah meninggal, yaitu istri misalnya, apakah semua faedah pahalanya didapat oleh yang meninggal? Maknanya bahwa yang bersedekah tidak mendapat. Kedua, apakah kami yang melaksanakan mendapatkan pula faedah pahala tersebut? Dan ketiga, atau apabila kita bersedekah harus dirinci dalam niat, ini buat fulana dan ana atau bagaimana? Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiik wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. Yang pertama, bahwa dalam masalah ini ada khilaf di antara ulama
mengenai apakah orang yang meniatkan sedekah untuk orang lain dia mendapatkan pahala dari sedekah itu, ataukah hanya yang diniatkan saja yang mendapatkannya sementara dia tidak. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa dia ketika meniatkan untuk sedekahnya untuk orang lain, maka dia tidak mendapatkan pahala itu karena dia sudah menghadiahkan pahalanya untuk orang yang dia niatkan. Hadza wallahu taala alam. Ini adalah juga pendapat yang dikatakan oleh para ulama. Namun juga ada yang berpendapat bahwa prinsip dalam Islam itu siapa yang melakukan kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan itu, dan bila dia meniatkan untuk orang lain, dia tetap mendapatkan bagian daripada kebaikan itu. Karena sungguhnya orang yang telah berbuat baik kepada orang lain, dia akan mendapatkan pahala. Maka sungguhnya ketika seorang meniatkan sedekah untuk misalnya istrinya yang telah meninggal dunia, maka dia tetap mendapatkan pahala dari sedekahnya itu, dan sedekah yang dia niatkan untuk istrinya itu tetap juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bila diniatkan ikhlas karena Allah Tabaraka wa taala. Dan inilah mudah-mudahan yang benar, wallahu taala alam. Namun para ulama mereka berbeda pendapat dalam masalah ini. Jadi bila seseorang itu meniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka pahalanya insya Allah sampai kepada yang diniatkan dari orang-orang yang telah meninggal dunia, baik itu istri, anak, saudara, kakak, atau orang tua, maupun juga dari kerabat lainnya. Kemudian bila dia tidak niatkan pun, bila itu amalan dari seorang anak, maka seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala, maka semua amalan anak berupa apa saja dari ketaatan, maka orang tua mendapatkan pahala. Maka demikian pula bila dia niatkan amalan itu untuk orang tuanya, maka itu akan lebih lagi, sehingga dia mendapatkan pahala dan orang tuanya mendapatkan penegasan pahala. Karena sungguhnya anak-anak adalah sebaik-baik dari usaha orang yang hidup. Fa inna auladakum min khairi kasbikum. Sungguhnya anak-anak kalian itu adalah sebaik-baik usaha kalian. Dan ini kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah termasuk ke dalam firman Allah, wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa sungguhnya seseorang itu tidaklah memperoleh selain apa yang dia usahakan, dan anak adalah hasil usaha terbaik orang tua. Maka segala kebaikan dan ketaatan dan kesolehan anak, orang tua mendapatkannya secara otomatis, terlebih lagi bila diniatkan. Maka dalam pandangan ini, bila seorang meniatkan suatu amalan untuk orang tuanya, maka dia mendapatkan pahala dari amalan tersebut. Orang tuanya mendapatkan dua pahala, yaitu pahala dari ketaatan anak tersebut, yang sudah secara otomatis karena anak adalah merupakan usaha terbaik orang tua. Yang kedua, mendapatkan kekhususan niat dari ibadah anak tersebut atau sedekah anak tersebut untuk orang tuanya. Hadza wallahu taala a'lam wa ahkam. Adapun bila seorang hendak merinci untuk fulan dan fulanah, maka Allah taala alam, yang demikian juga tidak mengapa. Karena sungguhnya seorang boleh beramal dengan satu amalan yang boleh diniatkan untuk beberapa orang. Wa insyaallah ta'ala, selama itu hal-hal yang ada contohnya yang syar'i, maka insyaallah ta'ala yang demikian itu dibenarkan. Hadza wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Kemudian pertanyaan ketiga. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya sering menemui wanita muslimah yang berjilbab lebar, tidak mau bersalaman dengan lawan jenis, meskipun masih saudara atau keluarganya sendiri? Terima kasih, barakallahu fiik. Yang perlu diketahui di sini oleh si penanya, bahwa di dalam Islam ada yang namanya dawil arham. Dawil arham yaitu orang-orang yang mereka masih dihitung sebagai mahram. Maka bila mereka ini mahramnya meskipun lawan jenis, maka tidak mengapa mereka bersentuhan atau bersalaman dan juga berduaan. Seperti diantaranya anak laki-laki atau anak perempuan bagi bapaknya, maka itu mahram.
Sehingga tidak mengapa anak dan bapak ini berduaan naik boncengan motor, anak memeluk bapaknya, baik sebelum balik maupun setelah balik, ataupun juga menyalami ayahandanya, maka ini boleh. Termasuk juga saudara atau saudari. Seseorang yang punya saudara perempuan, maka saudara perempuannya itu mahramnya, sehingga tidak mengapa ia bersalaman. Baik berjilbab lebar maupun tidak berjilbab lebar, maka hukumnya sama bagi seorang wanita sama mahramnya. Termasuk juga mahramnya adalah neneknya atau ibunya atau saudarinya atau bibinya, baik dari bibi bapak maupun dari bibi ibu, namun bukan istri paman. Atau kalau istri paman itu bahkan bukan bibi. Yang mahram itu adalah bibinya, yaitu saudara langsung dari ayah atau saudara langsung dari ibu. Kemudian kalau misal sudah bukan saudara yang termasuk dawil arham, anak, cucu itu masih termasuk cicit ke bawah. Tapi kalau itu cucu sudah bukan cucu langsung, misalnya cucu dari saudara kita, maka itu bukan termasuk cucu saudara kita, masih keponakan. Tapi kalau ibunya, ibu dari saudara, istri dari saudara kita, maka dia bukan mahram. Ipar ini sudah bukan mahram. Maka meskipun mereka sangat dekat, sangat akrab, dalam pengertian di keluarga itu guyub, tetap saja dia bukan mahram dan tidak boleh mereka saling bersalaman, bersentuhan. Nah, inilah yang harus difahami dan dimengerti, bahwa bukan persoalan saudara, namun di sana ada saudara yang dikategorikan sebagai dawil arham, yaitu orang-orang yang masih hubungan kekerabatan yang masih satu rahim. Yaitu tadi bahwa dari seorang itu punya anak perempuan, cucu perempuan, kemudian istri itu mahramnya karena pernikahan. Kemudian juga ibunya sendiri atau saudarinya sendiri atau anak dari saudarinya, yaitu keponakannya, itu juga termasuk mahram. Neneknya itu juga termasuk mahram. Atau yang termasuk mahram karena muradha'ah, yaitu karena radha'ah, karena susuan, maka mereka memiliki hubungan sama seperti saudara kandung, hanya bedanya yaitu orang yang saudara sesusuan tidak bisa saling waris mewarisi. Saudara sesusuan tidak saling waris mewarisi. Namun hubungannya selain itu sama, tidak boleh dinikahi. Yang dawil arham ini tidak boleh dinikahi dan tidak boleh bersentuhan, tidak boleh berkhulwat, berduaan yang bukan mahram. Tapi kalau yang mahram, yang bukan yang mahram karena pernikahan tidak boleh dinikahi, tidak boleh dinikahi, artinya mereka bersaudara, mereka biasa bersalaman dan tidak mengapa karena mereka adalah dawil arha, karena mereka termasuk kerabat mahram karena persusuan. Sehingga seperti saudari susuan kita, misalnya satu contoh, seseorang A dia menyusu kepada seorang ibu, yang ibu ini punya anak perempuan, seorang A ini laki-laki, seorang ibu ini punya anak perempuan, yang juga menyusu dari, yang tentunya dia menjadi saudara susuannya. Dan saudara seseorang dikatakan saudara susuan bila seseorang menyusu sampai kenyang dan itu terjadi sampai 5 kali. Menyusu sampai kenyang, tidur, lalu menyusu lagi sampai 5 kali baru dikatakan sebagai saudara susuan, anak susuan. Maka anak ini A yang disusuin oleh sang ibu ini, dia saudara bagi anak-anak ibu itu, baik perempuan maupun laki-lakinya. Dan mereka seperti saudara kandung, hanya bedanya tidak saling mewarisi. Namun bila A ini punya saudara yang tidak menyusu dari sang ibu ini, maka bukan saudara bagi anak ibu yang perempuan ini. Misalnya A punya saudara laki-laki, tapi dia tidak menyusu dari si ibu ini, maka saudara A ini tidak menjadi mahram bagi saudara susuan kakaknya atau saudaranya ini. Jadi dia bukan orang lain. Misalnya pahami ya. Misalnya A punya saudara B, kemudian menyusu kepada ibu C. Nah, ibu C ini punya anak perempuan D. Maka si B itu tidak mahram dengan si D. Kenapa? Karena yang saudara susuan hanya si A. Sedangkan si B adalah saudara bagi si A, tapi bukan saudara susuan bagi
bagi si D tadi, karena dia tidak menyusu dari si C, ibu C tadi. Demikian itu berkaitan dengan masalah mengapa. Kenapa? Karena haram, dan Nabi SAW telah menyatakan sungguhnya seseorang kepalanya ditusuk dengan besi panas itu lebih baik daripada ia bersentuhan dengan wanita yang bukan mahramnya. Dan juga Nabi SAW melarang layak luanna, tidaklah seseorang itu berkhulwah menyendiri dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Nah, ini sudah ada larangan dari Nabi SAW sejak 14 abad yang lalu. Maka hukum haram ini bukan muncul baru-baru, namun itu berlaku dari zaman Nabi. Adapun ketika masyarakat kami sudah biasa, maka hukum kebiasaan yang menyimpang, yang bertentangan dengan syariat tidak diberlakukan dan tidak dianggap. Tetap siapa yang melanggarnya, dia dihukumi berdosa oleh Allah meskipun masyarakat merasa itu bukan dosa. Karena dosa atau tidak berdasarkan ketentuan syariat dan bukan berdasarkan kesepakatan umat. Hadza wallahu taala a'lam wa ahkam. Demikian itu pertanyaan yang ketiga. Kemudian pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang keempat. Ini ada kronologi yang panjang yang mungkin bisa saya bacakan sedikit, yaitu ada sebuah pernyataan dari Ustadz Muhammad Faizar. Mereka mengetahui, yaitu bahwa orang yang telah meninggal dunia dapat mengetahui orang-orang yang mengunjunginya, menziarainya. Beliau mengatakan di sini, jangan mengira orang meninggal tidak dapat mengenali orang-orang yang menziarainya. Bersandarkan kepada riwayat-riwayat yang diantaranya, yaitu di sini disebutkan suatu ketika setelah perang Badar selesai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada mayat-mayat orang kafir yang telah tewas dalam peperangan Badar tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama mereka satu persatu. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, apakah kalian mendapatkan apa yang telah diancamkan Tuhan, janjikan Tuhan kalian? Ketahuilah sungguhnya aku mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhanku itu benar-benar ada dan terbukti. Lalu Umar merasa heran. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jibu. Ya Rasulullah, mengapa engkau mengajak berbicara orang-orang yang kini telah menjadi mayat? Nabi SAW menjawab, walladzi ba'atsani bil haq, demi yang telah mengutusku dengan membawa kebenaran, ma antum bi asma' lima aqulu minhum, kalian tidaklah lebih mendengarkan terhadap apa yang aku ucapkan daripada mereka, yakni yang disebut Nabi tadi yang sudah gugur tadi. Walakinnahum la yastati'una jawaban, hanya saja mereka tidak bisa menjawab apa yang kukatakan. Hadis riwayat Sahih Bukhari, Muslim, dan hadis ini sahih. Demikian juga hadis ini telah dijelaskan oleh para ulama bahwa ada khilaf di antara para ulama mengenai hadis ini, namun yang lebih kuat zahirnya yakni bahwa ini adalah kasus tersendiri yang terjadi, yang ditujukan kepada orang-orang kafir, yaitu Quraisy yang mereka gugur dalam perangan Badar, dan hal itu mereka diperdengarkan ucapan Rasul SAW untuk semakin menyiksa mereka dan untuk membuktikan bahwa kebenaran apa yang telah disampaikan oleh Nabi SAW. Karena apa yang diucapkan atau yang dilakukan oleh Nabi tidak semuanya diberlakukan pada umatnya. Ada hal-hal yang memang khususiyah yang itu hanya diberlakukan hanya pada diri Nabinya SAW dan tidak diberlakukan pada yang lainnya. Ini yang menjadi kunci. Sehingga apa yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada mereka, yang pertama bahwa ini adalah khususan yang tujuannya untuk menambahkan siksaan bagi mereka karena telah mendustakan Rasul SAW dan menambahkan penyesalan mereka terhadap keingkaran mereka yang tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa mereka mendengar, namun mereka mendengar di sini tidaklah mereka kemudian mendapatkan yakni kenyamanan ataupun kesenangan
dengan ucapan orang-orang yang datang menziarahinya, seperti yang diisyaratkan kepada sebuah hadis, yakni yang dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang dikatakan, "Ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu 'indahu illa sta'nasa bihi wa radda 'alaihi hatta yaquma." Tidak ada seorang lelaki yang mengunjungi atau menziarahi kubur saudaranya lalu duduk di sisi kuburannya, melainkan orang yang di dalam kubur itu akan merasa nyaman, merasa bahagia, dan ia akan menjawab salamnya ketika diucapin salam, sehingga orang itu pergi atau bangun untuk pulang. Riwayat ini seperti disebutkan di dalam Ad-Durar As-Saniyah, As-Sunniyah, bahwa riwayat ini diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin. Yang meriwayatkan hadis ini atau yang menyebutkannya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Lisanul Mizan, dan khalasah kesimpulan hukum dari Al-Muhaddis yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa di dalam sanad hadis ini terdapat seorang perawi yang namanya Abdullah bin Sam'an. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, la a'rifu halahu, aku tidak mengenali keadaan perawi yang bernama Abdullah bin Sam'an. Maknanya ada kerusakan pada jalur periwayatannya, yaitu pada diri Abdullah bin Sam'an, sehingga sanadnya dhaif, maka hadis ini otomatis menjadi hadis yang dhaif. Dan ditakhrij hadis ini oleh Ibnu Abi Dunya di dalam Al-Kubur, sebagaimana juga ditakhrij di dalam kitab Al-Ihya oleh Imam Al-Iraqi. Kesimpulannya, hadis ini tidak bisa dijadikan sandaran untuk membenarkan bahwa orang yang telah meninggal dunia, mereka ini mendengarkan apa yang disampaikan atau diucapkan oleh orang-orang yang hidup yang mengunjunginya. Kemudian ada riwayat lain dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa bila ada orang yang datang ke kuburan, kemudian dia menziarahi, kemudian mengucapkan salam, maka orang yang diziarahi itu akan mengetahui dan membalas salamnya. Sebagaimana yang tersebut di dalam hadis, "Ma min ahadin yamurru ala qabri akhihil mu'min fa yusallimu alaihi illa arafahu wa radda alaihi." Tidak ada seorang pun yang melewati suatu kuburan, yaitu satu kuburan milik saudaranya yang beriman, yang seiman. Artinya kuburan seorang mukmin. Lalu ia mengucapkan salam kepada penghuni kubur tersebut, melainkan orang yang dikubur itu akan mengenalinya dan akan menjawab salamnya. Di sini diterangkan, hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan muhaddis yang meriwayatkan hadis ini adalah Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau Nailul Autar. Dan kesimpulan daripada hukum muhaddis bahwa hadis ini adalah hadis sahih. Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasaan yang sangat tinggi terhadap segala sesuatu. Karena Allah dialah pencipta yang menghidupkan, yang mematikan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada diri orang-orang yang sudah mati, yaitu perbuatan dan keadaan tertentu. Nabi SAW telah memberitakan sebagian keadaan orang-orang yang telah mati di dalam kubur mereka, seperti tersebut di dalam hadis ini, yang menyebutkan tidak ada seorang pun yang melewati suatu kubur milik saudaranya yang seiman. Maksudnya yaitu orang yang sudah mati mutlak, baik mati yang syahid maupun yang lain. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini mengandung arti hanya untuk orang-orang yang mati tidak syahid. Karena orang-orang yang syahid, ruh mereka ada di perut ataupun di tembolok dari burung-burung hijau yang ada di surga, yang kemudian berlindung dan bernaung di bawah pelita-pelita yang bergantungan di arsy Allah. Kemudian dikatakan dalam hadis itu, fayusallim, ketika dia melewati kubur saudaranya, dia mengucapkan salam, yaitu mengucapkan assalam yang diajarkan oleh Nabi SAW, seperti assalamualaikum dara qaumin mu'minin, keselamatan semoga tercurahkan atas kamu wahai para penghuni negeri orang-orang mukmin, yaitu kuburan orang-orang mukmin. Sebagaimana juga tersebut di dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda,
illa arafahu, melainkan sebagaimana hal itu disebutkan dalam Sahih Muslim. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan, melainkan hamba yang diziarahi ini ketika diucapin salam dia mesti mengenalinya. Ay arafahu al-mayyit, yakni orang yang meninggal tadi mengetahui orang yang mengucapkan salam kepadanya. Wa radda alaihi at-tahiyyah, dan radda alaihi, dan dia akan menjawab salam dari saudaranya yang mengucapkan salam. Dan ini kondisinya tentu tidak sama dengan orang yang hidup di dunia. Meskipun mereka menjawab salam, meskipun mereka menerima ucapan salam, tapi kondisinya berbeda dengan kondisi di dunia. Karena para ulama mengatakan bahwa manusia ketika di alam barzah maka hanya ruh yang hidup ketika mereka dipersaksikan oleh Allah. Dan ketika sudah ada di dalam rahim, maka hanya jasad dan roh itu dipersatukan yang masih belum sempurna. Keduanya belum sempurna, jasadnya belum sempurna, rohnya belum sempurna. Artinya belum, meskipun sudah menyatu, namun keadaannya masih belum bisa berpikir dan baik, belum bisa menyadari kehidupan. Ketika lahir ke dunia, maka badan manusia itu yang dominasi dibandingkan dengan rohnya. Orang seseorang itu masih dikuasai oleh badannya. Nah, itu di kehidupan dunia. Sehingga kalau kita disiksa, dipukuli itu menderita. Namun juga roh juga kadang merasakan penderitaan itu. Namun besarnya rasa sakit badan lebih daripada rohani. Kemudian ketika seorang meninggal dunia, maka ruhnya yang lebih dominan dan jasadnya kalah di dominasinya atas roh. Maknanya nanti yang disiksa di dalam kubur itu roh, tapi badan merasakan. Kalau yang di dunia ketika kita dipukul, ditempel, maka jasad kita yang merasakan, tapi roh juga merasakan. Namun di kubur sebaliknya. Dan ketika di akhirat nanti, ketika di yaumul mahsyar, di saat itulah roh dan jasad benar-benar menyatu dan keduanya seimbang. Sehingga ketika seorang disiksa, maka roh maupun jasadnya sama-sama merasakan penderitaan. Sebagaimana sekiranya seseorang itu diberi kenikmatan, maka roh dan jasadnya sama-sama merasakan kenikmatan itu. Nah, namun tadi bahwa ketika manusia ada di alam barzah, keadaannya berbeda dengan ketika dia di kehidupan dunia. Meskipun dia mendengarkan ucapan salam hanya kondisi tertentu, yakni ketika ada orang dan kondisi orang yang disalami adalah kondisi orang yang selamat dari ancaman siksa. Namun mereka yang sedang dalam siksa dan diucapin salam, maka dia yakni bisa merasakan peringanan siksa. Dan juga doa salam dari orang-orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal itu dapat mengangkat derajat orang-orang yang sudah diampuni dosanya. Jadi ketika kita mengucapkan salam kepada ahlul kubur, maka itu akan memberi manfaat, bukan suatu sia-sia dan bukan hanya sekedar adab. Namun benar-benar itu adalah sebuah doa yang bisa memberikan keringanan siksa atau mengangkat derajat orang yang sudah meninggal dunia tersebut. Kenapa? Karena salam yang diucapkan untuk ahlul kubur itu artinya permohonan keselamatan. Dan keselamatan itu dengan diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Adapun mengetahui yang dirasakan oleh si mayat dan kemudian dapat menjawab salam, ini adalah bagian cabang dari kehidupan. Dan bukan sesuatu yang terlarang bagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah berikan rasa yang serupa ini pada orang yang sudah meninggal, yaitu dengan cara Allah mengembalikan roh itu ke dalam sebagian jasadnya. Artinya kondisinya dikembalikan seperti diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, seingat saya, ketika roh orang mukmin dikembalikan ke dalam jasadnya itu tidak mengharuskan roh itu ada di dunia atau di pekuburan, di darat, di bumi. Karena seperti rohnya para nabi, ya tempatnya adalah di langit. Sebagaimana Nabi SAW ketika Isra dan Mi'raj dipertemukan oleh malaikat dengan para nabi, yaitu roh mereka, dan Nabi berjumpa dengan mereka. Maknanya roh mereka ada di langit. Dan demikian pula ketika Nabi SAW wafat, roh beliau juga ada di langit yang Allah telah tetapkan bagi beliau.
Namun ketika ada orang yang mengucapkan salam kepada Nabi SAW, maka sungguhnya salam itu sampai kepada Nabi karena akan ada yang menyampaikan. Dan Allah akan mengembalikan rohnya Nabi kepada sebagian jasad Nabi. Ini kondisinya juga berbeda, tidak sebagaimana menyatunya jasad dan roh di dunia. Yaitu dikembalikannya roh ke dalam jasad di alam barzah, tidak sebagaimana menyatunya roh dan jasad di dunia. Sehingga ada hukum-hukum khusus bagi kehidupan alam barzah yang tidak bisa kita nalar. Karena kita tidak mengetahuinya kecuali apa yang telah Allah sampaikan dan Nabi beritakan melalui hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi ketika ruh diucapkan, ini tidak seluruhnya, berarti mutlak kembali ke dalam, ruh itu kembali ke dalam jasad. Maka mayit dapat mendengar ucapan orang yang masih hidup. Wala yajib ayyakuna samulau daiman fi kulli awqat, namun tidak setiap waktu, tidak sembarang waktu. Maknanya ada waktu-waktu tertentu yang memang Allah berikan bagi ruh-ruh orang, bagi orang-orang yang sudah mati untuk bisa mendengar dari perkataan orang yang masih hidup. Namun tidak sepanjang waktu dan tidak sembarang tempat. Kondisinya berbeda. Seperti Nabi SAW mengatakan, dan ucapkan salam kepadaku dimanapun kamu berada. Niscaya akan ada yang menyampaikan salam itu kepadaku agar aku bisa menjawabnya. Ini dohir hadis ini mengisyaratkan bahwa setiap hari, setiap waktu, sepanjang di kehidupan dunia ini selalu ada orang yang bersolawat kepada Nabi. Kalau kita logikakan dengan logika dunia, maka artinya Nabi tidak pernah mati, sehingga itulah mereka anggapannya bahwa Nabi selalu hidup. Ini kondisinya berbeda hidupnya Nabi SAW di alamul arwah dengan para nabi yang lainnya, berbeda dengan kehidupan beliau ketika di tengah-tengah para sahabatnya di dunia. Yang beliau bisa memberikan nasihat, beliau bisa mendoakan, menjadi syafaat dan sebagainya. Maka ini hukum yang tidak bisa disamakan. Maka dikatakan bahwa tidak setiap waktu, sepanjang waktu seseorang yang meninggal dunia itu mendengarkan semua yang diucapkan oleh orang yang masih hidup. Bahkan kadang-kadang ia mendengar di satu keadaan dan keadaan lain tidak. Sebagaimana juga orang yang hidup hakikatnya dia juga tidak bisa mendengarkan semua ucapan orang yang di sekitarnya. Ada yang bisa dia dengarkan dan ada sebagainya yang tidak. Karena satu keadaan dan satu penghalang. Karena ada penghalang maka tidak bisa. Maka dalam hadis yang mulia ini diterangkan bahwa orang yang telah meninggal dunia itu memiliki kehidupan di alam kuburnya. Dia bisa mendengar ucapan salam, bisa menjawab salam sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Artinya yang bisa menjawab salam mereka yang selamat dari ancaman siksa kubur. Karena mereka sudah istirahat. Namun bagi mereka yang tidak, Allah Ta'ala alam. Dia sibuk dengan kondisi dirinya. Dan juga di dalam hadis yang mulia ini ada faedah yang bisa kita ambil, annahu yambaghi ala man yadkhulu ilal maqabir ayyusallima ala ahliha, bahwa orang yang melewati atau memasuki area kuburan hendaknya dia mengucapkan salam kepada para penghuninya seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW. Assalamualaikum ala ahli diyar minal mu'minin wal muslimin. Hadza walaktafi. Sehingga kesimpulannya bahwa ada keadaan tertentu di mana orang yang sudah meninggal dunia bisa mendengar. Ini pendapat yang kedua. Ada pendapat yang pertama bahwa bisanya mendengar mereka yang dikatakan oleh Nabi SAW kepada mereka yang gugur dari orang-orang musyrikin Quraisy yang gugur di perangan Badar, hanya kekhususan bagi mereka dalam rangka Allah menambah siksaan. Namun mungkin dohirnya yang pendapat kedua ini juga yang lebih banyak atau lebih banyak diikuti, yaitu bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia pada keadaan tertentu mereka bisa mendengar ucapan salam orang-orang yang mengucapkan salam kepada mereka. Yaitu keadaan tertentu yang disebut dalam hadis bahwa orang tersebut bisa mendengar dan bisa menjawab salam yang kita tidak mendengar balasan salam dari mereka. Namun bukan berarti mereka bisa mendengar semua ucapan orang yang masih hidup kepada mereka.
Sehingga tidak lazim bagi seorang yang misalnya di dalam kegundahan, kegelisahan, kesedihan, lalu datang ke kubur orang tuanya, dia mengadu sebagaimana saat itu orang tuanya masih hidup di dunia. Nah, ini keadaan sudah berbeda. Justru orang tuanya di dalam alam sana membutuhkan doa kita. Baik sudah diampuni maupun belum diampuni dengan dosa-dosa yang masih ada, yang menyebabkan mereka disiksa. Maka lazimnya kita yang memohonkan ampunan untuk mereka. Bila kemudian Allah telah mengampuni semua dosa-dosa mereka dan kita tetap memohonkan ampunan untuk mereka, maka permohonan ampunan kita untuk mereka, orang tua kita, akan mengangkat derajat mereka. Dan tidak selalu kita mendoakan mereka harus dengan datang ke kuburannya. Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengirim para malaikat yang akan mencatat semua apa yang kita ucapkan. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang diucapkan oleh seseorang melainkan di sisinya ada selalu malaikat yang hadir dan selalu mengawasi. Raqib yang mengawasi dan selalu atid, selalu hadir. Maknanya mencatat. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, catatan-catatan itulah yang termasuk ucapan doa dan sebagainya itu akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk menetapkan untuk dikirimkan kepada mereka atau menjadikan syafaat bagi mereka yang telah meninggal dunia. Hadza wallahu taala a'lam wa ahkam. Yang terjelas bahwa yang dohirnya bahwa hadis yang disebutkan tadi bahwa orang yang diziarahi kemudian yang di dalam kubur bisa merasakan ketentraman, kenyamanan, ini hadis tidak sahih. Namun yang lebih sahih yaitu bahwa seorang yang melewati satu kuburan diperintahkan untuk mengucapkan doa salam untuk mereka, dan itu akan bermanfaat bagi mereka yang di dalam kubur untuk satu mendapatkan keringanan dari siksa atau diangkat derajat mereka. Hadza wallahu taala a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.